Kita harus sangat hati-hati pada Kang Deddy Mulyadi, ya, gubernur. Karena penyakit itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan masyarakat. Maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu, viral di media sosial ya, Guru Gembul angkat bicara terkait sosok Kang Deddy Mulyadi. Menurut Guru Gembul ya, Kang Deddy merupakan orang yang berbahaya. Seperti apa sih penjelasan dari Guru Gembul ini sampai menyebut Kang Deddy orang yang berbahaya? Mohon disimak sampai akhir biar gak gagal paham ya Bapak Ibu. Mari kita simak bersama-sama ya. Kang Deddy Mulyadi, ya, gubernur. Karena penyakit itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan masyarakat. maksudnya? Jadi bisa dibilang monumen-monumen itu IKN, termasuk masjid yang didesain sangat megah seperti Al-Jabar itu untuk ngibulin orang ya? Untuk memanjakan orang-orang bernalar rendah. Kita tuh beragama Arab. Budaya itu dijadikan hal yang sakral, disakralkan. Sedangkan agama yang wahyu, yang universal, yang bisa diterima oleh semua bangsa, semua bahasa, semua masyarakat yang hidup di berbagai waktu dan zaman, itu kita lupakan, kita abaikan. Yang kita terima itu adalah yang Arab. Ulama yang kata-katanya kasar tuh banyak banget. Karena apa? Mereka disebut ulama tuh bukan karena beragama Islam, tapi karena mereka ngerti bahasa Arab. Itu dia bikin sebuah bangunan-bangunan monumental. Sebut aja misalnya kayak IKN yang dipaksakan. Belum lagi kalau di Jawa Barat Masjid Al-Jabar yang kontroversial karena terindikasi korupsi dan lain sebagainya. Bahkan membebani Kang Deddy kan akhirnya dari Pak RK. Perspektif Guru Gembul gimana tentang hal ini? Kita harus sangat hati-hati pada Kang Deddy Mulyadi, ya, gubernur. Karena penyakit itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan masyarakat. Maksudnya? Ketika dia dianggap sebagai orang terbaik, ketika dia dielu-elukan, dia akan lupa daratan, dan masyarakat pun pada akhirnya akan menjadi menyakralkan dirinya. Coba, ini bukan untuk menjelekan Kang Deddy gitu ya. Saya juga temenan sama beliau, kontakan juga sama beliau, dan sebagainya. Tapi coba pikirkan begini. Pernah nggak, Kang, diejek sama satu orang, terus kita tuh langsung down? Pernah kan? Atau dipuji sama satu orang, kemudian kita langsung tuh merasa naik gitu. KDM, saya, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan orang-orang yang terkenal itu perharinya sama ribuan orang dihujat atau dipuji, disayang atau diintimidasi dan lain sebagainya. Gak mungkin dia nggak berdampak terhadap mentalnya. Sekarang Pak KDM misalkan, semua daerah mau mendeklarasikan, Pak udah jadi gubernur di sini, jadi gubernur di sini, jadi gubernur. Barter dan Bapak suka dan sebagainya. Seandainya pun Pak Deddy itu adalah orang yang sangat baik, mungkin dengan terus-terusan dihajar oleh pujian yang sangat luar biasa, dia lupa daratan. Dan akhirnya menganggap bahwa nyaman banget jadi seperti ini, saya nggak mau lepas dari ini. Bisa aja kan seperti itu. Dan kita menemukan ada banyak sekali tokoh yang hancur gara-gara pujian. Tokoh yang hancur gara-gara kritikan. Kita misalkan mengetahui Pak Harto itu di masa awal pemerintahannya tuh jenius. 2 masa pemerintahannya itu luar biasa. 3, oke, swasembada. Berikutnya sampai akhirnya sejak tahun 90-an tidak sekuat itu lagi, tidak sehebat itu lagi, dan sebagainya. Dan bahkan beliau percaya pada seorang pembual yang Pak Harmoko kita sebutnya misalkan, yang selalu dekat dengan Pak Harto dan selalu mengatakan rakyat masih butuh Bapak, ayo naik lagi, rakyat masih butuh Bapak. Dari mana dia punya data? Kan enggak. Nah, akhirnya apa? Digulingkan oleh egonya sendiri. Nah, Pak KDM mungkin aja terdampak seperti itu, dan rakyatnya juga sama seperti itu. Jadi jangan terlalu berharap pada pihak lain, betapapun orang itu tuh baik. Nah, kenapa pemimpin-pemimpin kita akhirnya menghasilkan monumen-monumen besar di akhir masa jabatannya? Iya, karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang bernalar rendah. Ya, harus disebutkan, saya mohon maaf ya. Dan jangan
sanggah, oh kita pinter-pinter ya, kalau misalkan pinter-pinter kita maju lah. Tapi kan negara kita nggak maju kan, korupsinya tinggi gitu kan, pemalakannya tinggi. Ya artinya sebenarnya kita tuh bernalar rendah. Nah, masyarakat bernalar rendah itu sangat tergila-gila pada hal-hal yang bisa dibuktikan secara indrawi, secara demonstratif gitu. Kalau misalkan mereka berpikir soal hal-hal yang abstrak, mereka tuh nggak ngerti. Jadi sering saya sampaikan, ketika negara berkembang, pengen kelihatan maju, dia bikin gedung tertinggi di dunia, museum terbesar di dunia. Dan hal-hal yang seperti itu tuh tidak kita dijumpai di wilayah-wilayah yang sudah sangat maju. Mereka tuh nggak berpikir tentang bangunan tertinggi, mereka berpikirnya soal bagaimana cara mengantri, bagaimana caranya sistem buang sampah sembarangan, sistem buang sampah agar bisa dikelola dengan baik gitu kan, bagaimana caranya agar ketatanegaraan kita menjadi lebih baik, bagaimana caranya agar para pemimpin itu tidak malu ketika dia keluar masuk kendaraan rakyat gitu, kendaraan massa gitu, transportasi umum gitu. Gimana caranya seperti itu? Nah, yang dipikirkan itu di negara-negara maju itu adalah hal-hal yang abstrak. Sedangkan di masyarakat yang secara etikanya rendah, moralnya rendah, kemudian peradabannya juga rendah, mereka tuh butuh demonstrasi dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Tuh, lihat, saya bikin ikan di Kalimantan gitu kan. Iya, Pak Jokowi itu kan senang sama ikan. Kalau yang rendah itu intinya tekstual aja gitu ya. Kalau yang nalarnya tinggi lebih pada ke substansial gitu. Iya, bisa. Jadi teks itu kan salah satu hal yang konkret gitu, yang bisa dilihat. Yang tekstual itu memang bernalar rendah gitu. Yang bernalar tinggi tentu saja adalah memahami sesuatu di balik abstrak, teks. ya, Gitu. Jadi teks adalah satu di antara sekian banyak cara komunikasi. Kalau tergantung pada satu teks berarti hanya fokus pada satu. Sedangkan yang lain ya kan lebih banyak lagi gitu. Ya kayak gitu kurang lebihnya. Jadi orang bernalar rendah, pikirannya pendek, pikirannya sempit, dan pikirannya hanya berkutat pada egonya saja. Itu karakteristik orang bernalar rendah. Jadi bisa dibilang monumen-monumen itu IKN, termasuk masjid yang didesain sangat megah seperti Al-Jabar itu untuk ngibulin orang ya? Untuk memanjakan orang-orang bernalar rendah. Untuk tetap mendapatkan dukungan dari orang-orang yang semacam itu. Nah, kalau dalam hal ini, kalau misalkan dibandingkan dengan KDM, ya lebih baik kan. KDM nggak fokus pada bangunan yang megah gitu kan, patung-patung, ya enggak. Yang penting mah birokrasi baik, masyarakat berpikir lebih baik, berpikir efisien, ya hal-hal yang semacam itu. Gitu. Orang-orang paling kaya di seluruh dunia itu tidak memamerkan mobil terbarunya. Imun ngedrop, aktivitas jadi stop. Minum AMH tiap hari. Hangat jahe merah asli, habatus sauda, dan herbal lainnya. Bikin anti ngedrop, anti jompo. AMH jahe merah setiap hari. Orang-orang terkaya di seluruh dunia justru malah malu kalau misalkan ketahuan punya mobil semewah itu. Ya, karena apa? Ya, mereka membanggakan apa yang mereka capai, bukan mereka membanggakan apa yang berhasil mereka miliki. Gitu. Ya, begitu. Oke. Nah, terkait KDM, Pak Guru, kita tahu bahwa kan ketika kemudian kita sudah mengklaim diri sebagai orang yang beragama dan bertuhan, akhirnya kan kita berserah diri kepada Tuhan atau Allah kalau di dalam Islam gitu. Nah, ketika sudah berserah diri kepada Allah misalnya, terus hukum Allah mana yang sebenarnya harus kita taati itu, yang tidak ada berkaitan dengan tafsir, yang tidak ada kaitannya dengan riwayat. Kalau KDM, beliau kan selalu menegaskan ya hukum alam ini, sebab akibat ini. Dan KDM konsen banget bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat tentang jati dirinya gitu. Kembali ke budayanya, bukan budaya orang asing gitu. Nah, gimana perspektif Guru Gembul tentang gerakannya dibangun KDM? Jadi gini, untuk bisa tidak tergantung pada satu tafsir, satu teks itu adalah
membahas semua teks dan semua tafsir gitu. Bukan mengabaikan semua teks dan semua tafsir gitu. Tapi justru berpikir secara holistik. Kalau misalkan kita melihat satu kitab suci saja, kita akan mendapatkan satu perspektif. Kalau misalkan kita mendapatkan lebih banyak dari begitu banyak penafsiran, kemudian kita pertemukan dengan yang lain dari kitab suci yang lain, pemikiran yang lain, gagasan yang lain dan sebagainya, ya ada di satu titik di mana kita tuh akhirnya bengong gitu. Ini yang benar yang mana gitu kan. Ya, tapi pada akhirnya setelah kita melewati itu semua, oke, ya sudah, pada akhirnya semua hal itu sama. Secara esensial tuh identik. Yang membedakannya itu adalah kebudayaan manusia. Jadi kebudayaan manusia itu kan profan. Kita tuh sering menganggap kebudayaan manusia itu sakral. Ini contoh sederhananya beginilah sebelum ke Pak KDM itu. Saya kemarin beli buku nama-nama Islami. Iya, pas saya buka gak ada satupun nama Islami di sana. Yang ada adalah 100% nama Arab. Nah, jadi ini disebut nama Islaminya dari mana gitu. Ya, saya bilang nama Islami itu adalah Budi. Budi itu nama Islami. Karena dalam Islam nama yang baik itu adalah yang mengandung doa baik. Oke. Iya kan? Jadi kalau namanya Budi itu berarti baik sekali. Karena Kalau Hajar, nah, Hajar, batu. Nah, berarti selamat itu kan kalau bahasa ininya ya Islam gitu, Muslim gitu. Itu kan selamat gitu. Cuman pakai bahasa Jawa gitu. Ya, berarti itu namanya baik. Nah, Hajar gitu, misalkan batu. Ya belum tentu baik gitu. Misalkan dalam hal itu. Kecuali kalau misalkan konteksnya adalah nama istri Nabi ya boleh. Tapi kalau misalkan Hajar secara harfiah ya batu gitu. apalagi kalau ditambahi jahanam gitu ya. Iya kayak gitu. Nah, jadi dari mana saya mendapatkan kesadaran bahwa itu bukan nama Islami tapi nama Arab? Ya, setelah saya mengkomparasikan begitu banyak, setelah saya mengkomparasikan begitu banyak sumber-sumber dan kemudian penalaran dan kemudian lihat langit gitu, lihat realitas dan sebagainya, ya akhirnya dapat itu gitu. Makanya sekarang saya melihat kenapa kaum muslimin mundur, ya bukan karena dia beragama Islam tapi gara-gara dia beragama Arab gitu. Bukan beragama Islam tapi beragama Arab. Ya karena secara tradisi, secara kebudayaan memang kita tuh yang ngaku orang Islam tuh secara esensial nampaknya tidak Islami gitu. Jadi masyarakat kita belum bisa membedakan dengan detail mana ajaran Islam dengan budaya Arab. Gak bisa. Iya itu kayak nama aja mereka nggak bisa ngebedain. Iya, kan? Iya benar. Nama atau misalkan tradisi yang lebih sederhana. Islam tuh menganjurkan tuh baca tulis. Orang Arab jahiliyah menganjurkan menghafal. Nah, sekarang orang-orang Islam lebih banyak menghafal atau baca tulis? Penghafal Al-Quran itu lebih dari 30 ribu di seluruh dunia. Penulis yang masuk jurnal ilmiah berapa di dunia Islam? Sedikit sekali. Nah itu kan bisa dihitung. Kalau misalkan orang Islam benar-benar ngikutin tradisi Islam, baca tulis yang diutamakan, literasi bukan menghafal. Orang-orang Arab jahiliyah itu menganggap baca tulis itu simbol kebodohan. Karena berarti hafalannya lemah. Makanya dia nulis karena hafalannya lemah gitu kan. Orang-orang Arab jahiliyah itu begitu. Nah ya yang sekarang kita ikutin itu adalah Arab jahiliyah. Semacam itu gitu. Jadi dan akhirnya kita bisa melihat bahwa yang berkembang dalam tradisi Islam sekarang itu adalah ya tidak menghasilkan peradaban apapun, karena peradaban Islam sekarang tuh kehilangan satu hal dalam Islam, yaitu bagaimana. Itu kita tuh nggak pernah belajar itu. Bagaimana? Jadi misalkan gini, Israel menyerang Gaza, ada berita genosida, ada pembantaian, anak-anak termutilasi. Pokoknya benar-benar mengerikan. Yang dilakukan oleh ulama-ulama kaum muslimin itu apa? Lihat penderitaan orang-orang Gaza, lihat betapa kejamnya Zionis, lihat begini. Lalu apa solusi yang ditawarkan? Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Gak ada. Dan saya bukan ngejelekin tradisi atau kebudayaan Arab, itu adalah baik untuk orang Arab pada zaman jahiliyah. Kan budaya itu nggak ada yang jelek, karena budaya itu adalah hasil reaksi akumulatif
sebuah bangsa terhadap tantangan alam. Tantangan alam masyarakat Arab pada waktu itu tidak menghendaki adanya bagaimana, karena mereka harus menyelesaikan tantangan alam itu secepatnya. Oh, Gitu kan? Sekarang yang terjadi interpretasi Arab itu, jahiliyah. enggak, interpretasi itu justru orang di luar Arab disuruh seperti mereka, padahal kondisinya berbeda kan begitu. Orang di luar Arab dipaksa untuk berarab jahiliyah. Gila. Iya, gila. Memang seperti itulah. Ya, kenyataannya ya itu yang disebut sebagai akhir zaman, disebut sebagai zaman ketika kejahatan merajalela dan sebagainya. Dan ketika misalkan kita berusaha untuk menyadarkan orang-orang, itu sakitnya tuh luar biasa. Tapi dibulinya tuh habis-habisan. Tapi kan ketika kemudian kita ngomong soal wahyu ilahi itu kan sifatnya kan harusnya kan universal. Universal itu harusnya bisa diderivasikan ke setiap lokal wisdom masing-masing. Even itu Sunda, Jawa, Iya, betul. bahkan Arab sekalipun gitu. Iya, betul. Nah, yang terjadi sekarang yang Sunda, Jawa disuruh seperti Arab itu. Iya. Nah, itulah artinya apa? Artinya kita tuh beragama Arab. Budaya itu dijadikan hal yang sakral, disakralkan, sedangkan agama yang wahyu, yang universal, yang bisa diterima oleh semua bangsa, semua bahasa, semua masyarakat yang hidup di berbagai waktu dan zaman, itu kita lupakan, kita abaikan. Yang kita terima itu adalah yang Arab. Makanya sekarang, saya mohon maaf ya, Nah, itu dia Bapak Ibu ya, yang mana Kang Deddy Mulyadi di mata Guru Gembul ya, yang mana jangan kebablasan ya menguji Kang Deddy Mulyadi, dan harus ada batasan gitu ya. Karena kalau orang sudah dipuji ya seperti yang tadi dikatakan oleh Guru Gembul ya, itu menurut pandangan Guru Gembul ya. Kembali lagi ke pribadi masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.